dengan terlaksananya tugas ini, nanti kita yang akan dicari-cari oleh bidadari surga. Hadis yang lain, inna fil jannati haura lau bazaqat fil bahri la adzaba ma'ul bahri kullah. Ada pula di dalam surga itu bidadari-bidadari yang kalau dia meludah ke air laut yang tadinya asin langsung jadi tawar. Berarti seperti apa? Itu yang nggak tahu kita. Karena kalau namanya orang meludah, itu kan airnya sedikit, gitu ya. Dengan air ludahnya saja yang sedikit masuk ke air laut, itu rasanya langsung berubah menjadi air tawar. Maktubun ala nahriha man ahabba an yakuna lahu misli falyamal bi ta'ati rabbi azza wa jalla. Kemudian tertulis di lehernya, di leher bidadari itu, isinya barang siapa yang ingin membersamaiku, maka beramallah melakukan ketaatan kepada Tuhan. Sebuah pesan kepada kita yang masih hidup di dunia ini. Kalau kita mau melakukan ketaatan terhadap ajaran Allah, maka kita akan berhak untuk membersamai bidadari tersebut. Bidadari yang tetesan ludahnya bisa membuat air laut yang asin menjadi tawar. Berikutnya, ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra ditemani oleh malaikat Jibril, Rasul juga menyebutkan tentang bidadari ini, di mana bidadari tersebut yang dilihat oleh Rasul saat Mi'raj, saat Isra, perjalanan dari Mekah ke Al-Aqsa. Man arada misli falyamal bi ta'ati rabbi. Barang siapa yang menginginkan diriku, maka hendaklah dia beramal melakukan ketaatan kepada Tuhan. Di mana bidadari ini dijelaskan dalam hadis yang cukup panjang, memiliki pancaran sinar dan perhiasan yang sangat luar biasa. Lalu Jibril ketika Rasul melihat bidadari ini menyatakan, ya Muhammad, hadihi wa amsaluha li ummatik. Wahai Muhammad, bidadari seperti ini dan masih banyak yang lain, semuanya disiapkan untuk umatmu. Fa'abshir ya Muhammad wa bashir ummataka wa'murhum bil ijtihad. Karena itu berbahagialah wahai Muhammad dan berikanlah kabar berita bahagia untuk umatmu dan perintahkan mereka untuk serius. Serius untuk beribadah, serius untuk melakukan ketaatan kepada Allah, sehingga bidadari yang disebutkan atau yang dilihat oleh Rasul saat Isra itu menjadi jatah umat Rasulullah SAW. Ini pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Berikutnya, dalam kehidupan para sahabat dan tabi'in, pernah satu kasus seorang ulama yang bernama Atha As-Sulami. Dia
memberikan pesan kepada saudaranya yang bernama Malik ibnu Dinar, di mana Malik ibnu Dinar ini meminta digambarkan bidadari surga untuk menyemangati beribadah. Dan ini sesuatu yang diperbolehkan. Jadi kita perlu memunculkan semangat beribadah dengan mengetahui kenikmatan-kenikmatan surga. Orang beribadah karena tertarik surga itu tidak masalah. Karena memang Allah yang menawarkan itu untuk kita. Ini kenapa menjadi perlu? Karena ada sementara pemahaman bahwa beribadah itu harus karena Allah, bukan karena yang lain. Padahal karena surga itu karena Allah. Karena yang menawarkan surga adalah Allah. Tidak ada yang bisa menawarkan surga selain Allah. Sehingga kita boleh membayangkan kenikmatan surga yang luar biasa itu menjadikan kita termotivasi, bersemangat untuk melakukan ibadah. Karena yang namanya ikhlas itu kan kita melakukan kebaikan berharap balasan dari Allah. Dan surga itu balasan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.